Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya. Sambungan dari bab sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 22. Meski demikian, Pramuniaga itu masih memandang Fernando dengan tatapan menghina. Si Pramuniaga tidak mengerti bagaimana bisa Fernando yang berpakaian seperti itu bisa menjadi teman Fahmi. Sekali lihat pun sudah tahu kalau level mereka berbeda. Baguslah kalau begitu, Fahmi tersenyum dengan bangga, dia lalu memandang Fernando sambil menceramahinya. Fernando, di dalam masyarakat, banyak sekali orang yang menilai seseorang dari penampilan. Bukannya aku mau menggurui kamu, tapi walaupun kamu tidak punya uang, setidaknya kamu harus memperhatikan penampilan supaya tidak terlalu kelihatan kampungan. Fernando bersikap apatis dan menganggap perkataan tersebut sebagai angin lalu. Penampilan sangatlah penting, jika kamu mendengarkan aku, kejadian seperti tadi tidak akan terjadi lagi. Fahmi melanjutkan. Tentu saja aku bukan menyuruhmu membeli pakaian yang sangat mahal seperti yang aku kenakan, pakaian yang aku pakai sekarang bila dijumlahkan harganya bisa lebih dari 400 juta, kamu pasti tidak akan sanggup membelinya. Maksudku adalah, setidaknya belilah jas, sepatu kulit, dan yang lain yang harganya hanya beberapa juta saja. Lihatlah dirimu, kamu mengenakan t-shirt seharga puluhan ribu, jeans, dan sepatu Converse untuk pergi berbelanja. Penampilan macam apa ini, maka tidaklah salah jika Pramuniaga tersebut merendahkanmu dan tidak mengizinkan kamu membeli barang. Pakaian ini bersih dan rapi, nyaman dipakai serta adem, dan yang penting aku suka mengenakannya, apa tidak boleh? Fernando berkata dengan acuh tak acuh. Fahmi pun kehilangan kata-kata. Fernando, jika bukan karena aku, kamu pasti sudah diusir oleh Pramuniaga tadi. Fahmi memelototi Fernando. Fahmi, kamu tidak perlu mengajarkan hal semacam itu padanya, orang sekelas dia tidak akan mengerti hal-hal semacam itu. Komariah berkata tanpa ekspresi. Fahmi menggelengkan kepala tanpa daya, Fernando benar-benar seorang pecundang sejati. Fernando memandang Sarah. Sayang cobalah baju itu, siapa tahu kamu cocok memakainya. Baiklah. Tepat pada saat Sarah hendak mengambil gaun itu, terdengar sebuah suara. Wah! Gaun ini sangat indah. Tidak lama kemudian, seorang wanita dengan cepat berjalan mendekat, dia meraih gaun putih itu dan mengamatinya. Nona, kamilah yang pertama kali melihat gaun tersebut, kata Sarah kepada wanita itu. Memangnya kenapa kalau kamu yang pertama kali melihatnya? Kamu juga belum membayarnya, kan? Aku akan membeli gaun ini. Wanita itu berkata dengan sangat sombong. Dia mengenakan rok mini yang memperlihatkan kedua paha rampingnya, dipadu dengan baju model kerat terbuka, wanita tersebut terlihat seperti selebgram, dia juga memakai riasan tebal. Kak Asmi, aku suka gaun ini, ayo cepat bayar, wanita tersebut berteriak lagi. Tidak lama kemudian seorang laki-laki pun datang menghampiri, dia berusia sekitar 40 tahun, wajahnya penuh kerutan, kalung emas besar tergantung di lehernya, dan perutnya buncit, hal tersebut memberikan kesan bahwa dia orang kaya baru. Entah mengapa Fahmi merasa familiar dengan orang ini, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana mereka pernah bertemu. Baiklah. Pria itu berjalan mendekat tanpa melihat harga dia berkata, Pramuniaga, aku ingin membayar gaun ini. Baik, Pak. Pramuniaga tadi datang menghampiri untuk membungkus gaun tersebut. Kami duluan yang melihatnya. Kenapa kamu mengemas gaun tersebut untuknya? Sarah berkata penuh emosi. Betul, apa begini cara kerjamu? Komariah juga merasa tidak puas. Kalian sudah melihat-lihat, tapi apa kalian membelinya? Tanya Pramuniaga itu. Bukankah saat membeli baju, kita harus mencobanya dulu? Kalau tidak cocok buat apa dibeli? Sarah menjawab, mencobanya. Wanita di sebelah Sarah tertawa saat mendengar ini. Ketika membeli pakaian, aku tidak pernah mencobanya, aku akan langsung membelinya jika aku menyukainya, kalau tidak cocok tinggal dibuang saja. Sebaiknya kalian berdua minggir,
Aku akan mengemas pakaian untuk nona ini. Pramuniaga tersebut memandang Komariah dan Sarah dengan tatapan sinis. Fernando, apa kamu masih bisa disebut laki-laki? Komariah tiba-tiba menegur Fernando. Gaun yang disukai istrimu sedang direbut orang lain, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kenapa kamu hanya berdiri di sana seperpengecut bahkan jika kamu tidak sanggup membelinya? Setidaknya kamu bisa mengatakan sesuatu. Waktu berbicara Komariah memandang Fernando dengan tatapan merendahkan. Komariah, kamu jangan berbicara seperti itu pada Fernando, dia hanya seorang karyawan departemen marketing dan berada di kelas sosial yang rendah, percuma saja, walaupun Fernando mengatakan sesuatu, mereka tidak akan memberikan gaun itu padanya. Fahmi tersenyum, di kota Lautan Timur, ayahku cukup terkenal, serahkan saja padaku. Usai berbicara, Fahmi berjalan ke arah pria berkalung emas besar. Teman, bersikaplah hormat pada kami, biarkan kami yang membeli gaun ini. Ayahku adalah Sakino, aku perhatikan pakaianmu tidak biasa, seharusnya kamu mengenal siapa ayahku. Walaupun kamu tidak bersedia menghormatiku, maka setidaknya hormatilah ayahku. Komariah melirik Fahmi dengan ekspresi terkejut, dia tidak menyangka Fahmi akan mengungkit nama ayahnya, sepertinya masalah ini akan segera terselesaikan. Sakino adalah pemegang real estate di kota Lautan Timur, dia memiliki koneksi di mana-mana, dan merupakan orang kelas atas di kota Lautan Timur, kebanyakan orang sudah pasti menghormatinya. Fernando, coba bandingkan dirimu dengan Fahmi, Komariah menyipitkan mata pada Fernando. Kamu benar-benar orang yang tidak berguna. Hei, kamu hanya seorang bocah berumur 20 tahunan, siapa yang kamu panggil sebagai teman? Dasar tidak sopan. Laki-laki berkalung emas itu tersenyum dingin. Sakino itu bukan siapa-siapa, aku adalah Asmi Chandra, di hadapanku Sakino pun harus memanggilku Kak Asmi, dia harus membungkuk dan menghormatiku. Asmi Chandra. Wajah Fahmi langsung pucat mendengar nama tersebut. Dia tidak menyangka bahwa laki-laki berkalung emas di depannya itu adalah Asmi dari keluarga Chandra. Pantas saja, ketika melihatnya, Fahmi langsung merasa familiar. Keluarga Chandra adalah keluarga yang usianya cukup tua di kota Lautan Timur. Pada abad terakhir, keluarga ini memiliki wibawa yang tinggi di kota Lautan Timur. Pendiri keluarga tersebut bernama Hanafi Chandra, dia ikut berpartisipasi dalam Perang Dunia dan Perang Sipil serta memiliki pangkat Letnan Jenderal. Bisa dibilang mereka adalah keluarga politik. Setelah berdirinya negara ini, keluarga Chandra mulai memasuki dunia investasi dan saham, posisi mereka di dunia keuangan tidak ada bandingannya. Asmi, pria yang berdiri di depannya itu, adalah generasi kedua dari sebuah keluarga politik, juga merupakan tokoh besar di dunia keuangan, pebisnis seperti Sakino tidak boleh sampai menyinggungnya, ternyata Bapak Asmi. Fahmi segera mengubah gaya bicaranya. Karena itu adalah barang yang disukai oleh Bapak Asmi, saya pun tidak berani merebutnya. Gomariah, ayo kita pergi. Selesai berbicara, dia menarik tangan Gomariah dan langsung pergi ketika Komariah melihat Fahmi seolah-olah sedang menghadapi musuh yang sangat kuat, dia tahu bahwa Asmi bukan orang sembarangan. Berani-beraninya kalian bersaing dengan Kak Asmi, itu cari mati namanya. Wanita itu menggandeng lengan Asmi sambil tersenyum penuh kemenangan, cepat bungkus gaun ini. Baik, pramuniaga itu bersiap-siap untuk mengemasnya. Tunggu, Fernando berkata, gaun ini tidak perlu dicoba, aku akan membelinya, lagi pula aku yang pertama kali melihatnya, bungkus untukku. Mendengar ini, Fahmi dan Komariah sama-sama terkejut, Asmi juga memandang Fernando dengan kaget, dia tidak menyangka ada orang yang berani merebut gaun itu darinya. Fernando, kamu benar-benar mencari mati. Fahmi melihat Fernando seperti melihat orang idiot. Berani sekali kamu merebut gaun milik Bapak Asmi, sudah bosan hidup, ya. Fernando, kamu adalah katak di bawah tempurung, kamu tidak terlalu mengenal dunia luar, tidak seperti Fahmi. Fahmi tahu bahwa Asmi bukanlah orang biasa, itu sebabnya Fahmi tidak berani menyinggung Asmi, kamu ini sudah tidak mampu beli, masih berani menyinggung Asmi, Komariah pun menimpali. Kenapa tidak cepat-cepat pergi dari sini sebelum terkena masalah? Asmi memandang Fernando dengan tatapan meremehkan, seolah-olah sedang melihat seekor semut.
Di kota lautan timur, belum pernah ada orang yang berani berebut barang dengannya. Bocah, coba ulangi lagi apa yang barusan kamu katakan, kata Azmi. Aku berubah pikiran, Fernando memicingkan mata pada Azmi. Aku akan membeli semua pakaian di toko ini. Jika kamu ingin membeli pakaian, pergilah ke tempat lain, jangan merusak pemandangan di sini. Bab 23. Apa? Pergi ke toko lain. Semua orang yang ada di situ tercengang, berani-beraninya Fernando menyuruh Azmi pergi ke toko lain. Cari mati, dia benar-benar cari mati. Fahmi menatap mata Fernando seolah-olah melihat orang meninggal. Dengan kekuatan yang dimiliki Azmi, sangat mudah bagi Azmi untuk membunuh Fernando, semudah membalikkan telapak tangan, tidak disangka Fernando berani menghinanya. Fernando, apa otakmu ada di lutut? Bisa-bisanya kamu mengatakan hal itu, Komaria seperti sedang melihat orang idiot. Sayang, Sarah dengan gugup menarik tangan Fernando. Fernando, lupakan dulu soal kamu yang ingin mengusir Bapak Azmi dari sini, kamu hanya seorang anggota departemen marketing dengan gaji yang kecil. Kenapa kamu berkata akan memborong semua pakaian di toko ini? Apakah kamu sanggup membayarnya? Fahmi berkata dengan nada mengejek. Pak, pagi ini toko kami baru saja menghitung harga semua pakaian di sini, totalnya 723 juta, saya akan membulatkannya menjadi 720 juta, apakah Anda bisa membayar semuanya? Pramuniaga melihat Fernando sambil tersenyum sinis. 720 juta. Sarah menarik napas dalam-dalam, angka ini terlalu besar untuknya, Fernando sudah pasti tidak mungkin sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu. Bocah, jangan berpura-pura tidak mengerti. Wanita di sebelah Azmi menatap Fernando. Barusan kamu berani mengusir Kak Azmi keluar, percaya tidak kalau malam ini Kak Azmi akan melemparkanmu ke sungai untuk dijadikan makanan ikan. Sekarang masih sempat bila kamu ingin berlutut dan memohon ampun, wanita tersebut berkata angkuh. Berebut pakaian denganku sama saja dengan mencari mati, lagi pula, apa kamu tidak melihat penampilanmu yang seperti pengemis? Apakah kamu mampu membayar 720 juta? Cepat berlutut dan memohon maaf. Azmi melipat tangannya, dia hanya berdiri di sana melihat seluruh kejadian ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Azmi telah memutuskan, jika Fernando tidak berlutut dan meminta maaf, maka Azmi akan menyuruh orang untuk melempar Fernando ke sungai sebagai makanan ikan. Fernando mengeluarkan Global Supreme Black Card miliknya dengan sikap acuh tak acuh, dia kemudian menunjuk ke arah pramuniaga lain yang berada di toko. Kamu gesek kartu ini untukku. Saya. Pramuniaga itu terkejut, dia tidak menyangka pramuniaga ini adalah satu-satunya orang yang tidak menunjukkan penghinaan atau ejekan terhadap Fernando. Iya, kamu, komisi pembelian pakaian sejumlah 720 juta akan masuk di penjualanmu. Fernando berkata santai. Haha, sampai sekarang masih saja berpura-pura. Fahmi tertawa mencibir. Masih berani membahas soal komisi penjualan 720 juta. Ada 720 ribu di kartumu saja sudah bagus, lebih baik kamu berlutut dan meminta maaf kepada Bapak Azmi. Itu adalah. Azmi terkejut ketika melihat Global Supreme Black Card tersebut, tubuhnya gemetaran, di matanya terdapat ekspresi tidak percaya. Itu beneran. Global Supreme Black Card. Azmi mengusap matanya, dia kelihatan tidak percaya. Mengapa Global Supreme Black Card ada di tangan pemuda ini? Azmi mengenali kartu tersebut, batas kredit dari kartu itu adalah 100 miliar. Bagaimanapun juga, kartu itu tidak bisa diukur dengan uang, kartu tersebut sudah seperti kartu identitas, bukti akan status seseorang, orang yang punya kartu itu bisa melakukan apapun yang dia mau. Ayah Azmi, Hanafi, juga telah mengajukan permohonan Global Supreme Black Card dari Bank Dunia, tetapi ditolak karena tidak memenuhi syarat. Global Supreme Black Card aplikasinya terbatas hanya untuk orang-orang yang kekayaannya memiliki dampak pada perekonomian global. Jangan-jangan pemuda ini sebenarnya memiliki identitas dan latar belakang yang kuat sampai dapat mempengaruhi perekonomian global. Memikirkan hal ini, tubuh dan hati Azmi gemetar. Bagi orang seperti Fernando membunuh Azmi adalah hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan, bisa-bisanya Azmi menyinggung Fernando. Tepat pada saat itu, pramuniaga sudah berjalan dan mengambil kartu Fernando.
Haha, kamu masih saja berpura-pura kaya. Aku rasa begitu kartu itu digesek, akan ketahuan bahwa kamu tidak memiliki cukup saldo. Wanita di sebelah Azmi tersenyum dingin, ekspresinya terlihat mengejek. Plak, begitu wanita tersebut selesai bicara, suara tamparan terdengar dengan jelas. Tampak bekas merah di pipi kiri wanita itu, rasanya panas dan menyakitkan. Kak Azmi, mengapa kamu menamparku? Wanita itu menutupi wajahnya, matanya melebar, dia tidak percaya bahwa Azmi akan tiba-tiba menamparnya. Kamu memang pantas dipukul, siapa suruh kamu tidak bisa menjaga ucapanmu? Azmi menegur dengan tegas, dia kemudian berkata, tidak usah beli pakaian lagi, kita pergi sekarang. Sambil berbicara, Azmi menarik pergi wanita itu. Ekspresi Azmi sama seperti ekspresi Fahmi saat mengenalinya tadi. Aku tidak mau pergi. Aku harus melihat bocah itu mempermalukan dirinya sendiri, wanita itu tidak bersedia pergi. Plak, Azmi menamparnya lagi. Entah kamu mau pergi atau tidak, yang jelas aku tetap pergi, Azmi berkata tanpa ekspresi. Jika Azmi terus berada di sini dan mengganggu Fernando, dialah yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Pak, tolong masukkan kata sandinya. Tepat pada saat itu, Pramuniaga telah memasukkan kartu dan menyerahkan mesin EDC kepada Fernando dengan penuh rasa hormat. Semua yang ada di toko terdiam, mereka memandang Fernando, ada pandangan yang mengejek, menghina, ada juga pandangan khawatir. Fernando dengan tenang memasukkan kata sandinya yang juga merupakan tanggal ulang tahunnya. Krek krek krek, mesin EDC itu mengeluarkan bukti pembayaran menandakan transaksinya berhasil. Saat bukti pembayaran keluar, seluruh toko menjadi sunyi senyap setelah beberapa saat, gumaman tidak percaya mulai terdengar. Bagaimana mungkin transaksinya berhasil? Komariah menutup mulutnya tidak percaya. 720 juta, dan mana mungkin seorang anggota Departemen Marketing seperti Fernando bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Fahmi memandang Fernando dengan kaget. Sayang, Sarah memandang Fernando tanpa tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba merasa dalam sekejap suaminya terasa begitu misterius. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Pramuniaga yang memandang rendah Fernando tadi, juga tidak percaya. Pasti kamu salah memasukkan harga. Dia pergi ke arah kasir dan melihat lembar tagihan, di atasnya tertulis 720 juta, hal tersebut membuat ekspresinya berubah drastis. Transaksinya benar-benar berhasil. 720 juta. Bagaimana mungkin? Pramuniaga yang menjalankan transaksi di mesin EDC merasa sangat senang, 720 juta, itu artinya dia bisa mendapatkan komisi sebesar 50 juta. Jumlah itu lebih tinggi dari gajinya selama 1 tahun. Sepertinya Global Supreme Black Card itu benar-benar miliknya. Azmi menatap Fernando dalam-dalam. Aku tidak boleh menyinggungnya, lebih baik aku cepat pergi dari sini, Azmi langsung berbalik pergi. Kak Azmi, mau kemana? Wanita itu cepat-cepat mengejar Azmi. Sayang, sekarang semua pakaian di toko adalah milikmu, Fernando membelai rambut Sarah. Baju sebanyak ini adalah milikku. Sarah memandangi deretan pakaian yang memesona dengan berbagai gaya di dalam toko, matanya yang besar berbinar-binar. Wanita mana yang tidak menyukai pakaian bagus? Tapi, sayang, di sini ada begitu banyak baju, tapi tidak semua ukuran bisa kupakai, kata Sarah. Kalau tidak cocok, jangan dipakai, kata Fernando santai. Toko kami tidak menerima pengembalian barang, jangan berpikir untuk mengambil kembali uang 720 juta itu. Kata Pramuniaga yang meremehkan Fernando. Aku bilang aku tidak mau, apa kamu tidak mengerti? Fernando melirik Pramuniaga itu, dan kemudian memandang ke arah Pramuniaga yang lain. Kamu, bantu istriku untuk mencocokkan ukuran, semua ukuran yang cocok langsung dibungkus dan diantarkan ke rumahku, yang tidak cocok, terserah mau kalian apakan, kalau ada yang mau suruh aja ambil. Pramuniaga itu mengangguk patuh, Fernando telah membeli begitu banyak pakaian, tentu bukan masalah untuk melaksanakan permintaannya. Banyak sekali pakaiannya, melihat begitu banyak pakaian yang dibeli oleh Fernando, Komariah tiba-tiba merasa sedikit iri pada Sarah. Bukankah bila uang 720 juta ini dipinjamkan ke PT Langit, tentu bisa membantu menutupi sedikit hutang? Mata Komariah berkilat-kilat,
Dia berpikir bahwa seharusnya Sarah tahu kalau Fernando memiliki banyak uang. Komariah merasa tidak senang, karena Sarah tidak menggunakan uang itu untuk membantu perusahaannya. Bersambung ke bab 24. Terima kasih masih setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.